Bismillahirrahmanirrahim. Babus saumi, bab menerangkan tentang puasa. Qala tabaraka wa ta'ala, berfirman Allah zat yang maha memberikan berkah lagi maha luhur. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan, alaikum kepada kalian, as-siyamu ibadah puasa, kama kutiba sebagaimana telah diwajibkan ibadah puasa itu, alal ladzina atas orang-orang, min qablikum yang sebelum kalian. Untuk apa puasa itu? La'allakum tattaquna, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyaman, dengan hari-hari, ma'dudatin, yang terhitung. Al-Baqarah 183 ya. Apa itu saum? Ada saum, ada siyam. Sama-sama puasa, tapi keberuntukannya berbeda. Kalau saum itu puasa secara umum, puasa lughatan itu saum. Tapi kalau puasa syar'an, kemudian puasa terkait dengan puasa wajib, maka bahasanya siyam. Karena itu bahasanya kutiba alaikumus siyamu, bukan kutiba alaikumus shaum. Dalam syarahnya dikatakan wa huwa fil lughati al-imsaku. Puasa secara bahasa maknanya menahan. Yuqalu shaman nahari idza tadala wa qama qa'imud dhahiri. Jadi puasa itu secara bahasa al-imsak, menahan diri. Dikatakan puasa itu siang hari, ya. Idza tadala, apabila telah mu'tadil, telah sempurna. Wa qama qa'imud dhahiri, dan menghidupkan malam-malamnya, yaitu dhahir. Wa minhu, dan atas hal itu qauluhu ta'ala hikayatun an Maryamah, ya, puasa itu secara bahasa maknanya menahan, yaitu firman Allah tentang riwayat Maryam binti Imran. Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Ini sesungguhnya aku Maryam, nadartu, bernazar, lirrahmani, kepada Allah zat yang maha rahman, sauman, untuk berpuasa. Somata, yaitu diam, li'annahu imsakun anil kalami, karena Maryam menahan diri dari ngomong, ya. Jadi Maryam ketika hamil tua, ya, hamil tanpa suami, orang pada nanya, Maryam, kamu hubungan sama siapa? Kenapa kamu hamil? Ya. Yang menghamilimu siapa? Jadi setiap orang temu nanya. Akhirnya Maryam pegel. Wah, mendingan gak usah dijawab dah. Maka dia mengatakan, inni nadartu lirrahmani falam ukal yawma insiya. Aku bernazar kepada Allah, mulai hari ini aku tidak mau berbicara dengan siapapun. Berarti namanya puasa tidak ngomong, ya. Puasa bisu, ya. Ya. Saya nggak mau jawab. Nanti aja kalau bayinya lahir, tanya anak siapa dia. Begitu lahir bayi, dikasih nama Isa yang masih bayi ditanya, ya, kalau Isanya orang Betawi, ya,
Siapa tong bapak lu? Bapak lu siapa tong? Siapa bapakmu wahai Isa? Kata Nabi Isa, qala inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, aku telah diberikan Alkitab. Wa ja'alani nabiyyan, aku dijadikan Allah sebagai seorang nabi. Wa ja'alani nabiyyan minas salihin, aku digolongkan termasuk orang-orang soleh. Jadi Nabi Isa lahir udah bisa ngomong. Ada bayi bisa ngomong ya, bayi Nabi Isa. Ada dua riwayat, bahkan ada 3 riwayat bayi bisa ngomong itu. Pertama, bayi Nabi Isa masih kecil bisa ngomong. Yang kedua, bayi yang ada dalam pengadilan Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf ketika diadili, namanya Yusuf orang rendahan, ya, yang punya masalah itu orang besar, biasanya sekalipun benar itu salah, ya. Orang besar sekalipun salah benar, itu udah dari dulu begitu, ya. Dari dulu sudah begitu, ya. Nah, Yusuf ketok palu di penjara, ya. Jadi nggak pakai mengeluarkan ijazah aslinya, ya. Pokoknya ketok palu penjara, udah gitu aja lah. Iya, itu. Karena nggak selesai itu ijazah, ya. Padahal sederhana, ya. Ustadz Karim punya ijazah sarjana, pingin lihat, keluarin, udah beres. Ya. Ini dibikin drama berkepanjangan. Nabi Yusuf diketok palu, masuk penjara. Tapi ada bayi yang digendongan ngomong, nanti dulu, lihat saksinya, lihat buktinya, alat buktinya. Apa namanya alat bukti, ya? Yaitu bajunya Nabi Yusuf, ya. Kata bayi itu, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fasadaqat fakadzabat wa huwa minas shadiqin, ya. Kalau bajunya Yusuf yang robek itu depan, maka Zulaikha bener, Maryam yang Yusuf yang salah. Tapi kalau bajunya yang sobek itu punggungnya, maka Yusuf yang bener, Zulaikha yang salah. Begitu dilihat buktinya, yang sobek yang depan atau yang belakang? Yang belakang, ya. Begitu datang, Zulaikha sudah, ya, siap, ya. Akhirnya Yusuf berbalik, lari, dicengkeram bajunya, sobek. Nah, kalau yang sobek depan berarti kan meronta. Tapi kata Nabi Yusuf, Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Tuhan, saya lebih milih di penjara daripada, ya, muncul fitnah-fitnah yang enggak itu. Jadi kalau orang dulu itu di penjara dulu, keluar dari penjara jadi orang besar. Kalau orang zaman sekarang, ya, jadi orang besar dulu, nanti baru di penjara. Oh, nggak di penjara, ya. Karena banyak teman. Jadi itu bayinya Nabi Yusuf. Satu lagi bayinya siapa yang dituduh menghamili perempuan itu, ya, Juraij, Wali Juraij, ya. Wali Juraij itu punya pesantren, santrinya banyak, ya. Terus ada perempuan demen tapi nggak dihiraukan,
Akhirnya perempuan itu hubungan sebadan sama tukang gembalanya, ya, tukang pembantunya. Begitu perempuan itu hamil, dia datang ke pembesar negeri itu minta pengadilan bahwa saya hamil sama Wali Juraij. Wali Juraij nggak ada bukti tuh, ya. Tapi karena perempuan itu ngotot, ya, akhirnya pesantrennya dihancurin. Ya. Ini gara-garanya Wali Juraij lagi sholat dipanggil ibunya nggak jawab. Ya. Juraij lagi sholat, wakilah sholat sunnah, ya. Dipanggil sama ibunya nggak nyaut, namanya lagi sholat, ibunya pegel. Ya. Akhirnya ngomong, ya Allah, semoga kau kasih pelajaran dia, ya. Biar dia nggak lagi-lagi ngelawan sama orang tua. Dikasih pelajarannya, difitnah menghamili perempuan. Maka kata Wali Juraij, tunggu aja bayinya, nanti kalau lahir tanya, ya, anak siapa dia. Begitu bayinya lahir ditanya, ternyata anak pembantunya, penggembala di rumahnya. Itu 3 bayi. Maryam tidak mau berbicara sampai bayinya lahir. Nah, itu namanya saum, puasa. Kemudian wa fi syar'i ibaratun 'anil imsaki 'anil akli wasyurbi wal jima'i fi waqtin makhsusatin wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyati. Secara hukum syariat, puasa itu al-imsaku 'anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari jima, hubungan sebadan suami istri siang hari, fi waqtin makhsusatin, dalam waktu yang tertentu, yaitu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, semenjak terbit fajar sehingga terbenam matahari, disertai dengan niat yang benar. Nah, itu namanya saum, siam, puasa. Puasa-puasa sunnah itu masih disebutkan saum, ya. Tapi puasa Ramadan disebutnya siam. Nah, firman Allah, kutiba ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu ay furidha alaikum. Ya, mana kutiba, ya, asal kata ya dicatat, ya, dari kataba menjadi kutiba, ya. Tapi kemudian dimanakan furidha, difardukan, berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, wahai umat Islam. Siapa itu orang sebelum umat Islam? Yakni alal anbiya'i wal umami. Kewajiban puasa pernah diberlakukan oleh Allah kepada para nabi dan umatnya. Min ladun Adam alaihissalam, dari semenjak Nabi Adam alaihissalam, ila ahdikum, sampai kepada zamanmu wahai Nabi Muhammad. Fahuwa ibadatun qadimatun, maka puasa itu ibadah tua, ibadah yang cukup lama disyariatkan oleh Allah kepada umat manusia, ya. Ibadatun qadimatun. Waqila, dan dikatakan, annan nasara, bahwasanya orang Nasrani, faradallahu alaihim sauma Ramadan, Allah mewajibkan kepada orang-orang Nasrani puasa bulan Ramadan. Fasamu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Orang-orang Nasrani kemudian berpuasa sebelum masuk Ramadan 1 hari, kemudian sesudah lewat Ramadan 1 hari. Ya. Lam yazalu yazidunahu, ya. Tapi mereka menambahkan lagi, ya. Jadi yang disyariatkan itu, misalnya Ramadannya 29 tambah 2 berarti 31, tapi yazidunahu yauman ba'da yaumin hatta balagha khamsina, ya, mereka menambahkan puasanya sampai 50 hari. Falidzalika naha an shaumi yaumis syak, karena itu kita sebagai umat Islam nuhiyah, dilarang berpuasa pada hari Syak, yaitu akhir Sya'ban, karena apakah ini masih bulan Sya'ban
atau sudah masuk bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu tattaqun? Ma harrama 'alaikum fi siyamikum, yakni ya, apa-apa yang Allah telah haramkan kepada kalian lewat ibadah puasa kalian. Li'anna as-sauma silatun ila taqwa, karena ibadah puasa itu jalan menuju kepada takwa. Lima fihi, dengan sebab di dalam puasa itu min kasrin nafsi, yaitu mampu menahan atau menundukkan hawa nafsu, wa tarkis syahwati, dan menahan syahwat, minal akli wal jima'i wa ghairihima, dari makan, ya, minum, hubungan sebadan, dan juga yang lain. Itu makna la'allakum tattaqun, supaya ada peningkatan di dalam takwa, yaitu mampu menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wa qila ma'nahu la'allakum tattaqun, dan dikatakan makna la'allakum tattaqun ma la'allakum tattaqun ma fa'alahu an-nasara, apa yang diperbuat oleh orang-orang Nasrani min taghyiris shaum, yaitu merubah tentang kewajiban puasa. Ya, jadi supaya kalian hati-hati, jangan sampai merubah-rubah kewajiban puasa yang telah diperintahkan oleh Allah, seperti orang Nasrani. Orang Nasrani dari puasa Ramadan mereka mengganti puasanya puasa mutih, ya, puasa mutih, yaitu puasa ketika alam ini, ya, terang, ya. Nanti kalau sudah gelap nggak puasa lagi, ya. Berarti alam ini mulai terang kan udah habis subuh, ya. Habis subuh, ya. Apalagi lagi musim hujan kayak begini kan, sehari juga gelap terus. Nah, karena itu kalian harus hati-hati tentang ibadah puasa, jangan dirubah-rubah seperti golongan orang-orang Nasrani. Waqila, dan dikatakan pula la'allakum tattaqun, maknanya la'allakum tantazimuna fi zumratil muttaqin, agar kalian intizam, ya, menata diri, ya, dalam perbuatan yang baik, sehingga masuk dalam zumratul muttaqin, golongan kelompok orang-orang yang bertakwa. Li'anna shauma min syi'arihim, karena puasa itu masuk dalam syiarnya golongan orang-orang yang bertakwa. Lalu ayyaman ma'dudat, ya, hari-harinya telah ditentukan. Hari puasa itu telah ditentukan, yaitu semenjak 1 Ramadan, ya, sampai akhir Ramadan. Kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Rasulullah mengalami ibadah puasa itu 9 kali, ya. Ya, 9 kali, berarti dari semenjak disyariatkan puasa sampai Rasulullah wafat itu 9 kali, 9 tahun. Ya. 9 kali Rasulullah puasa itu rata-rata cuman 29 hari. Ya. Ada 30 hari itu karena diistiqmalkan, disempurnakan, karena sebab pada saat akhir Ramadan cuacanya mendung, sehingga disempurnakan menjadi 30. Ay maqduratun wa qalilun qalilatun, yaitu telah ditentukan, ya, telah ditentukan sedikit banyaknya,
tentang masalah ibadah puasa Ramadan. Qila, dikatakan annahu fi ibtida'il Islam saumu salasati ayyam min kulli syahrin wajiban. Dikatakan bahwa sebelum ada syariat puasa Ramadan, umat Islam puasanya dalam 1 bulan 3 hari, yaitu saumu ayyamil bid, ya, puasa hari putih tanggal 13, 14, 15. Ada yang mengambil tanggal 14, 15, 16, ya. Itu saumu ayyamil bid, ya. Itu sebelum ada puasa Ramadan, umat Islam wajib itu puasa. Maka ketika dimansukh dengan kewajiban puasa Ramadan, puasa ayyamul bid menjadi hukum sunnah. Tiap bulan kita disunatkan puasa 3 hari. Nah, kenapa kok 3 hari dalam 1 bulan? Karena hitungannya orang ibadah berbuat baik itu pahala minimal 10. Berarti kalau 3 hari puasa setiap bulan, pahalanya sama dengan puasa 30 hari 1 bulan. Itu puasa yaumul bid. Hitungan harinya ya seketemunya, ngitungnya tanggal, ya, tanggal Qomariyah, ya, tanggalan Hijriyah, yaitu tanggal 14, 15, 16, ya. Ada yang mengambilnya 13, ya, 13, 14, 15, kecuali di bulan Dzulhijjah. Sebab di bulan Dzulhijjah 13, 14 itu masih masuk pada ayyamut tasyrik, maka digeser 15, 16, 17. Itu ayyamut tasyrik kan haram puasa, ya. Wa shauma yaumi Asyura, dan diwajibkan umat Islam itu sebelum puasa Ramadan, yaitu puasa Asyura, puasa 10 Muharram. Summa nusikha, kemudian dimansukh dzalika bi fardhiyati shaumi syahri Ramadan. Jadi dihilangkan itu yang puasa 3 hari tiap bulan sama puasa Asyura, tidak menjadi hukum wajib karena sudah ada perintah puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata sahabat Abdullah Ibnu Abbas, awwalu ma nusikha ba'dal hijrati, awwalu ma nusikha ba'dal hijrati amral qiblati summa shaum. Kata sahabat Abdullah Ibnu Abbas, yang mula-mula dinasakh dalam syariat Islam, ya, sesudah Nabi hijrah itu 2. Pertama, arah kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis bergeser ke arah Masjidil Haram. Dulu umat Islam pertama disyariatkan sholat menghadap ke Masjidil Haram, tapi ketika hijrah ke Madinah diperintahkan oleh Allah sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Itu kurang lebih 16 bulan, ya. 16 bulan. Sehingga Rasulullah kalau mau sholat itu nengok ke atas. Kalau mau sholat nengok ke atas. Akhirnya turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sungguh kami Allah melihat kamu wahai Nabi Muhammad, ya, itu tengok-tengok ke langit, ya, menengadahkan wajahmu ke langit, ya. Aku tahu kamu tidak berkenan arah kiblat sholat umat Islam itu ke Masjidil Aqsa. Maka mulai sekarang wahai Nabi, berpindahlah arah kiblatmu, ya, kembali ke Masjidil Haram. Pada waktu itu sholat rubaiyah, sholat 4 rakaat. Ada yang mengatakan duhur, ada yang mengatakan asar. Nah,
2 rakaat pertama masih menghadap ke arah Al-Aqsa, 2 rakaat berikutnya Nabi membalikkan arahnya, ya. Membalikkan arahnya menjadi ke Masjidil Haram. Orang-orang sahabat pada ngikutin tuh, muter, ya. Maka masjidnya sebagai saksi sejarah dinamai Masjid Qiblatain. 2 rakaat masih menghadap ke Al-Aqsa, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram. Nah, ini namanya dimansukh, ya, direvisi. Direvisi, tapi ya bukan revisi undang-undang, bukan, ya. Ya, artinya Allah yang mengatur. Kemudian yang kedua adalah tentang puasa. Yang tadinya puasa itu setiap bulan 3 hari, lalu dirubah oleh Allah, diganti puasa itu dalam 1 tahun 1 bulan, yaitu ada dalam bulan Ramadan. Qala Az-Zabidi, berkata Imam Az-Zabidi, pengarang kitab Al-Ithaf, ya, syarah daripada Ihya Ulumuddin. Syara'ahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan puasa Ramadan itu li fawaida a'dhamiha, ya, karena faidah-faidah yang besar dalam hal syariat puasa. Kaunuhu mujiban, adanya puasa Ramadan itu menjadi wajib. Sukunun nafsil ammarati bisu'i, yang menjadikan sebab ketenangan jiwa yang selalu diajak kepada hal-hal yang buruk. Wa kasru syahwatiha, dan sebab orang ibadah puasa bisa mengendalikan syahwat hawa nafsu. Ya. 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 Puasanya dijamak setengah hari aja gitu. Puasa lohor itu anak kecil latihan, ya. Dulu anak kecil, anak kita masih kecil tuh, dilatih puasanya setengah hari. Udah nak, latihan puasa ya setengah hari, ya mak, gitu kan. Begitu udah setengah hari, temennya pada nggak buka, ya, dia lanjut puasa tuh. Nah, udah zuhur, makan, ntar puasa lagi. Enggak, maaf, teman-teman aja pada kuat puasa gitu, ya. Sampai maghrib, ya, sampai perutnya pada kempes, ya, pada kuat, ya. Ya. Makanya puasa itu yang perutnya udah biasa lempeng tuh, kalau buat puasa pada kuat. Kalau yang perutnya pada gendut-gendut biasanya nggak kuat puasa itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sudah tua? Orang sudah tua nggak mampu puasa, buat puasa pingsan, ya. Itu tanda nggak kuat, ya. Buat puasa pingsan, maka kita boleh tidak puasa. Karena ini penyakit permanen, penyakit tua, ya, maka cukup dibayar dengan fidyah. Fa fidyatu ta'amu miskin, membayar fidyah yaitu ngasih makanan kepada orang miskin. Berapa ukurannya? Ukuran minimalnya sehari 1 liter. Ya, lu murah amat. Kalau begitu udah nggak usah puasa dah. Beli beras aja 30 liter. Ini ukuran minimal. Sebab jagain kalau yang tidak mampu puasa itu orang susah, orang miskin, boro-boro buat bayar fidyah, buat makan aja kurang, susah tuh. Maka ukurannya itu. Nah, ukuran idealnya bagaimana? Ukuran ideal fidyah itu adalah uang makan kita sehari, biaya makan sehari. Pagi sarapan, siang makan siang, makan malam, 3 kali makan berapa duit? Nah,
20 ya 60 ya, udah 60. Berarti sehari mengeluarkan bentuk beras atau makanan yang lain seharga 60.000 tuh selama 1 bulan. Itu kalau memang kalau kita sakit ya. Kan ayatnya wa in kuntum mardha au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Ya. Kalau kamu sakit atau dalam bepergian, maka bayar iddah puasa pada bulan-bulan yang lain, hari-hari di luar bulan Ramadan. Tapi kalau kamu tidak mampu untuk membayar dengan puasa, kata Allah apa? Ya, fa fidyatu ta'amu miskin, maka bayar fidyah, ngasih makan sama orang miskin. Nah itu kalau orang meninggal suka bayar fidyah, itu sesungguhnya adalah fidyah meninggalkan puasa. Tapi orang-orang kita dihitungkan pula meninggalkan sholat bayar fidyah. Ya, ini secara kaidah sih nggak ada, tapi secara adat atau adab akhlak bahwa memberikan fidyah atas meninggalkan sholat orang tua kita itu namanya bentuk birrul walidai, upaya anak berharap supaya dosa orang tua yang meninggalkan sholat itu terampuni lewat bayar fidyah. Maka ada 2 cara, bisa bayar fidyah, bisa dengan mengqadha sholat orang tua kita yang meninggal dunia. Sebentar, ini belum selesai ya. Ya. Terkait dengan kita tidak mampu melaksanakan puasa, jangan puasa setengah hari. Mana buktinya nggak mampu? Yaitu begitu zuhur ya, atau baru jam 10 udah pingsan ya. Ya, pingsan, disiram air, bangun ya, jalan pingsan lagi ya. Besok puasa begitu lagi, batal lagi, maka sudah nggak usah puasa, dibayar dengan fidyah. Ya, terus. Ntar dulu. Fidyah itu dibayarkan kepada fakir miskin. Iya. Ya, pada fakir miskin. Tolong diantarin. Bang, mau kemana itu diantarin? Nan. Fidyah itu dibayarkan kepada fakir miskin. Maka kalau kita sedang tahlilan, lalu dalam tahlilan itu dibayarkan fidyah, bagi kita yang mampu itu diterima, tapi di jalan serahkan kepada orang miskin, karena itu haknya orang miskin. Jangan dibawa pulang ya terus dimasak, karena itu fidyah, fa fidyatu ta'amu miskin. Fidyah itu bentuk makanan kepada orang-orang miskin. Sudah? Ya. Hah? Ya nggak bisa. Duit ke masjid ya sedekah yang lain. Jangan ya duit fidyah. Ngasih fidyah misalnya sehari 3 liter kali 30 hari. Berarti berapa tuh? 90 liter. Seliter berapa? Sekarang berapa? Hah? 13. Udah yang bagus 15 dah ya. Nah, 15 kali 3 45 ya. Ya. Ya, kali 30 hari. Misalnya mau diuangkan itu tetap uang itu dibagikan kepada fakir miskin. Kalau diserahkan ke masjid belum jadi fidyah. Fidyah kita belum dibayar. Ya, itu namanya sedekah buat masjid. Sama juga zakat ya. Zakat diambil buat masjid itu nggak bisa, karena masjid tidak termasuk orang yang berhak nerima zakat. Kecuali masjidnya lagi bangun terus masih banyak utang, itu pun tidak bisa atas nama masjid ya. Atas nama ketua panitia. Ketua panitianya gharib
karena menanggung hutang masjid, itu baru bisa dikasih ke dia. Begitu. Ya. Udah. Ada lagi? Kalau kita terima beras ya, berarti kita nggak bisa masak? Bisa masak kan? Ya dimasak sih bisa-bisa aja, tapi kita ini terhitung fakir miskin apa bukan? Kalau bukan, maka kita tidak berhak. Lah berarti dolim kita. Kalau kita bawa pulang kita masak, kita dolim. Karena ini haknya fakir miskin. Hanya karena ketidaktahuan keluarga dari orang yang meninggal dunia, atau ngambil gampangnya dibagikan kepada kita yang datang tahlilan, padahal kitanya mampu. Lalu bagaimana caranya? Ketika kita pulang, begitu sampai rumah, mana orang miskin di sekitar rumah kita, anterin, nih beras, amanat, fidyah. Itu sebaiknya begitu. Kalau kita bawa pulang ke rumah, lumayan, nggak belanja beras dah 2 hari. Itu namanya kita dolim. Dolim itu dosa apa enggak? Kalau yang tahu ya dosa. Lain orang nggak tahu, orang namanya nggak tahu. Kalau sudah tahu dolim berarti dosa. Ya. Ustaznya dapat tuh 2 bungkus. Ya saya kadang-kadang begitu. Ini apa ini? Beras fidyah. Baik, saya terima, tapi amanat. Nanti saya bagikan kepada fakir miskin. Itu. Loh terus Ustaz apa? Saya nggak nerima fidyah karena saya mampu beli sendiri. Oh ya udah Ustaz, nanti dianterin sekarung dah ya, bukan beras fidyah, itu hadiah dari kami keluarga. Nah, kan gede lagi nanti dapatnya. Itu lain urusan. Ini urusan beras fidyah. Kalau kita makan dolim, lalu kemarin gimana? Kemarin belum tahu, nggak apa-apa. Ya, besok kalau udah tahu beras fidyah, jangan bawa ke rumah, serahin kepada fakir miskin. Ya. Boleh diberikan satu orang aja. Fidyah boleh nggak dikasih ke 1 orang? Yang afdol kalau fakir miskinnya banyak ya jangan 1 orang. Nanti yang lain ngiri. Ya. Berapa orang nih di sekitar kita? Oh ada 20, ya udah berarti 3 liter kali berapa tadi, 90 liter bagi 20 orang, atau ada 30 orang berarti bagi 30 orang gitu. Jadi afdolnya dibagi kepada semua fakir miskin yang ada di sekitar kita. Kalau dikasih kepada fakir miskin 1 orang doang sah, tapi kita tidak adil ya. Orang lain nanti gimana sih itu, kan kita juga butuh, apa dia doang yang dibagi gitu ya. Udah. Kalau dikasih ke anak yatim, kalau anak yatimnya kontrakannya 20 pintu bagaimana? Iya. Yatim yang tidak mampu, bukan yatimnya tapi miskinnya. Janda boleh terima kalau jandanya miskin. Kalau jandanya kontrakannya banyak, iya, jandanya punya usaha, bukan miskin, maka tidak berhak. Janda pun janda yang miskin, yatim yang miskin, karena judulnya untuk fakir miskin. Ya. Tadi ada yang ngacung ya. Kalau fitrah apa menentukan? Kalau tadi fitrah ada wanita terus wanita tadi berbagi tuh. Itu kemampuannya tuh. Ya. Gimana saat fitrah? Panitia zakat fitrah. Zakat fitrah itu sama dengan zakat mal, tetapi terkait zakat fitrah kembali pada hadis Rasul, addu zakatal fitri tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil fuqara wal masakini. Keluarkanlah zakat fitrahmu sebagai pembersih atas puasamu dan menjadi makanan bagi fakir miskin. Maka yang
dahulukan zakat fitrah itu adalah fakir miskin. Kalau fakir miskin sudah terpenuhi, maka boleh kepada asnaf yang lain. Asnaf yang lain itu termasuk panitia, ya, terus guru yang dimaksud sabilillah, ya, ya, karena sabilillah kan nggak ada sebetulnya, tapi kemudian dibelokkan kepada guru partikelir, ya, guru swasta itu, yang tidak digaji oleh negara misalnya. Nah itu boleh, tapi sesudah fakir miskin itu semua mendapati, begitu Pak. Nggak boleh. Jadi tetap prioritasnya adalah fuqara masakin. Nah iya, jadi prioritasnya adalah fakir miskin. Wallahu a'lam bishawab. Nih minggu besok penutupan dilanjut lagi Pak nggak nih? Lanjut aja ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.